Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sivitas Akademika Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya Aziz akan berbincang-bincang seputar dengan program studi baru di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di tahun ini Universitas Ibnu Khaldun Bogor telah membuka 11 program studi baru. Nah, berkenaan dengan topik ini, kita sudah kedatangan 3 narasumber sekaligus. Nah, kita akan berbincang-bincang seputar dengan program studi apa sekarang, yaitu program studi Sistem Informasi. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Baik, kebetulan kita sudah kedatangan ketiga narasumber nih. Narasumber yang pertama yang akan berbincang dengan kita adalah Ibu Fitri Rahmawati SSI MKom. Beliau adalah Kaprodi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Sains Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Assalamualaikum Ibu Fitri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih sudah bisa hadir di sini dan bisa menyapa Sivitas Akademika Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Baik Bu, perbincangan kita pada kesempatan kali ini seputar dengan program studi Sistem Informasi. Nah, kita awali dengan perbincangan seperti ini. Di Universitas Ibnu Khaldun Bogor tentunya sebagaimana yang kita ketahui telah ada program studi sebelumnya adalah Teknik Informatika. Nah, pertanyaan yang banyak dipertanyakan oleh Sivitas UIK lainnya adalah apa bedanya sistem informasi dengan rumpun ilmu yang lain, Bu? Ada teknik informatika, misalkan ada ilmu komputer. Nah, apa bedanya, Bu? Silakan. Baik, terima kasih Kang Aziz atas waktunya. Mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan, walaupun tidak panjang lebar, tapi setidaknya akan memberikan perbedaan antara sistem informasi dengan ilmu-ilmu komputer yang ada di Indonesia ya, khususnya di seluruh dunia deh, karena memang kita mengacunya kepada kurikulum yang ada di dunia gitu ya, di pendidikan yang sedang terjadi yang ada di dunia. Kemudian yang paling penting perbedaan antara SI dengan TI itu adalah bahwa sistem informasi itu merupakan demand yang pertama, demand di mana sistem informasi itu akan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang terjadi di dunia industri dan bisnis. Baik. Sementara TI itu adalah teknik informatika ya. TI di sini disebut sebagai teknik informatika, itu adalah supply dari demand tadi, di mana supply-nya merupakan sebuah infrastruktur yang nanti akan menunjang segala kebutuhan yang diperlukan di dunia bisnis. Oke. Oh, baik. Nah, rekan-rekan sekarang sudah tahu sedikit ya terkait dengan gambaran sistem informasi seperti apa dan apa perbedaannya. Oke, baik. Ada lagi Bu yang mau dijelaskan tentang sistem informasi? Sistem informasi. Kalau tadi kan perbedaan ya antara sistem dengan TI dan dengan ilmu-ilmu komputer di seluruh dunia. Baik. Tapi kalau lebih apa namanya? lebih jelas atau lebih singkatnya lagi, kalau orang ingin tahu tentang SI itu pasti ada hubungannya dengan manajemen, bisnis dan organisasi. Bisnis dan organisasi. Jadi nanti bisnis manajemen dan organisasi tadi itu yang akan ditunjang oleh teknologi. Makanya yang berminat kepada penerapan sisi bisnis, teknologi dan informasi dengan digabungkan dengan teknologi tadi lebih cocok mengambil mata kuliah sistem informasi. Oke, jadi dia lebih spesifik kepada ilmu komputer yang diperuntukkan nanti untuk penunjang atau untuk menunjang ke bisnis, manajemen dan organisasi ya. Oke, baik. Nah, ya berarti secara umum yang kita ketahui bahwa ya kalau misalkan masih ada lembaga bisnis ya berarti masih membutuhkan lulusan sarjana sistem informasi ya. Oke, baik. Baik, Bu. Baik.
Oke, rekan-rekan sekalian, sekali lagi kita di UIK Talk edisi ke-6 ini kita sedang membahas satu topik, yaitu pengenalan program studi Sistem Informasi. Tapi sebelum kita berlanjut, terlebih dahulu jangan sungkan untuk bertanya kepada kami, bisa lewat kolom chat maupun juga di sosial media Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dan kita saat ini sedang berbincang dengan Ibu Fitri Rahmawati SSI MKOM selaku Kaprodi dari program studi baru UIK Sistem Informasi. Kita tadi sudah membahas terkait dengan perbedaan sistem informasi dengan prodi-prodi rumpun ilmu komputer lainnya, dan tadi sudah kita dengarkan secara seksama terkait dengan penjabarannya, dan kemudian ada pertanyaan berikutnya nih untuk Ibu. Nah, tadi kan sudah dijabarkan terkait dengan perbedaan sehingga orang ngeh gitu, Mas, saya lebih cocok ke masuk sistem informasi sebenarnya daripada ke jurusan-jurusan yang lain. Namun ada pertanyaan lain nih dari Sivitas Akademika UIK yang lainnya terkait dengan kalau masuk sistem informasi, kira-kira pengetahuan atau knowledge atau keterampilan apa sesungguhnya yang harus dikuasai terlebih dahulu agar nggak kaget nih ketika pas masuk gitu, oh ternyata yang harus dimiliki adalah pengetahuannya seperti ini gitu. Silakan Bu. Baik, Kang Ajis, terima kasih. Saya akan jelaskan lagi tentang knowledge ya, knowledge inti untuk prodi Sistem Informasi. Jadi pada dasarnya untuk masuk ke dalam lingkup sistem informasi tidak dibutuhkan background khusus gitu ya. Semua bidang, semua lini boleh masuk atau boleh mempelajari sistem informasi. Karena pada dasarnya kan dari awal yang tadi saya sudah sebutkan bahwa sistem informasi sendiri adalah berisi tentang keilmuan bisnis, manajemen dan organisasi. Cuma nanti diarahkan dengan penerapan teknologi dan infrastruktur yang dikembangkan oleh prodi TI gitu. Nah, jadi siapapun bisa mempelajari tanpa harus mempunyai keahlian komputer gitu. Tidak punya keahlian komputer sama sekali, tetap masih bisa belajar, mempelajari dari awal sampai inti dari sistem informasi itu bisa dibentuk. Kalau kita belajar misal belajar manajemen, belajar organisasi. Ketika kita ingin menerapkan teknologi ke dalam sebuah manajemen dan organisasi tadi gitu ya, dengan mengaitkan teknologi terapan baik itu infrastruktur atau aplikasi, itu ada batasan kan, ada kode etik gitu. Betul. Bagaimana bisa membuat sebuah sistem yang tidak mencederai keilmuan atau misalnya ada sebuah sistem yang harus dibuat tapi tidak membuat perusahaan itu merasa dirugikan gitu, maksudnya seperti itu. Nah, itu kode etik batasannya itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu tentang IS Management dan Leadership. IS Management dan Leadership. Keterkaitan sistem informasi itu adalah manajemen, di mana seseorang yang masuk atau mendalami sistem informasi itu pasti akan diarahkan kepada bagaimana menjadi seorang manajer dan leadership yang bisa menerapkan sistem informasi dengan tidak melupakan kode etik tadi. Baik. Yang intinya adalah sistem yang kita bangun justru malah membantu manajemen di dalam satu perusahaan itu tentunya. Betul, gitu ya. Betul. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur. Ini masih nyambung dengan yang kedua tadi, yang IS Management dan Leadership, yang pada intinya itu mengarah kepada kepemimpinan, di mana nanti kepemimpinan itu akan membantu organisasi dan bisnis
Mm-mm. dalam membuat praktek pendokumentasian, bagaimana membuat sistem, bagaimana Oke. mengakomodir data menjadi sebuah informasi, kemudian bagaimana membuat sebuah sistem itu menjadi sebuah aplikasi yang benar-benar berguna bagi perusahaan dan organisasi tersebut. Baik, tidak hanya menunjang dalam segi manajemen, tapi juga bisa mengeluarkan informasi-informasi untuk Betul, untuk membantu pengembangan di satu perusahaan itu ya, Bu betul, ya. betul. Oke, itu yang ketiga ya. Yang Ketiga. keempat, Yang keempat adalah project management. project Project management. Baik. management. Nah, kalau yang enterprise arsitektur adalah Mm-mm. mendokumentasikan elemen-elemen strategis dari IS tadi, dari sistem Mm-mm. informasi. Nah, kalau yang project management itu bagaimana membuat sebuah strategi atau Mm-mm. pendokumentasian dalam alur waktu yang jelas. Di Baik. mana dalam project management ada bagaimana membuat sebuah proyek yang baik, kemudian bagaimana mengatur dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak meleset dari target seperti itu. Oke, wow. Apa lagi, Bu? Yang kelima adalah sistem analisis dan desain. Oke, sistem analisis dan desain juga dipelajari di sini. Iya, betul. Baik. Untuk sistem analisis dan desain itu di sini digambarkan bagaimana cara membangun sistem, Mm-mm. dimulai dari bagaimana mengkolek data ya, mengumpulkan data. Oke. Dimana kalau kita berhubungan dengan bisnis, perusahaan, organisasi, pasti kan mereka menghasilkan data setiap Betul, harinya. betul, betul. Nah, data itu kita kumpulkan, kemudian kita simpan, lalu kita buat dalam sebuah sistem, disimpan dalam database, kemudian dibuat codingnya atau dalam bentuk sebuah pemrograman, dan nanti hasilnya bisa menjadi sebuah sistem aplikasi yang dibutuhkan oleh Baik. organisasi. Berarti bisa jadi data analis juga ya? Iya, bisa banget. Gitu. Bisa banget gitu. Baik, itu yang kelima. Kelima. Yang keenam, Yang keenam, data dan information management. data and information management. Nah, ini khusus membahas tentang bagaimana kita mengambil data dari Mm-mm. sekitar kita ya. Mm-mm. Kalau misalnya dihubungkan dengan organisasi, berarti bagaimana kita mengambil mendapatkan data. Mm-mm. Mendapatkan data, mengcapture-nya, kemudian menyimpannya, lalu mendistribusikan, kemudian kalau untuk lebih jauh lagi dibuat menjadi informasi, dan output terakhir adalah membuat sebuah kebijakan dari data tadi. Oke. Wah. Terus terakhir, Adalah computing system fundamentals ya. baik, computing system fundamental itu seperti apa, Bu? Computing system fundamentals. Jadi dari ketujuh inti Mm-mm. knowledge tadi, ini nanti pasti berakhir kepada namanya arsitektur komputer. Oke. Ada hardware, Ada ada software, ada database. digabungkan membentuk sebuah sistem. Itulah sistem informasi. Jadi intinya seperti itu. Oke, wah cakupannya cukup luas banget ya teman-teman. Jadi gak usah khawatir. Jadi ada yang menyangka bahwa ternyata sistem informasi itu takut terlalu spesifik sehingga prospek kerja kedepannya sangat sempit. Ternyata tidak ya, Bu. Tidak. Jadi sistem informasi itu wah kemana-mana begitu jadinya ya. Iya. Baik. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, sekali lagi kami bisa sampaikan bahwa teman-teman bisa bertanya melalui kolom chat dan juga via Instagram atau sosial media kita yang lainnya, atau boleh di nomor kontak WhatsApp dari PMB UIK Bogor yang bisa teman-teman akses. Baik, sekali lagi kita saat ini sedang membahas terkait dengan satu topik program studi baru, yaitu sistem informasi, dan kita sedang berdiskusi dengan Ibu Fitria Rahmawati SSI Mkom. Nah, Bu, sebagai kepala program studi sistem informasi, apa yang Ibu tawarkan kepada calon mahasiswa? Silakan. Baik, kepada seluruh calon mahasiswa dan Sivitas Akademika UIK Bogor, saya mengajak kepada semua untuk bergabung ke UIK, khususnya program studi sistem informasi. Kalian akan mendapatkan ilmu yang lebih dari kalian kira, karena nanti banyak prospek
ke depannya yang menyangkut bagaimana mengembangkan ilmu-ilmu teknologi yang bisa diselaraskan dengan entitas bisnis, manajemen, dan Baik. organisasi. Baik. Kemudian jangan takut untuk masuk ke sistem informasi karena tidak dibutuhkan skill khusus. Yang penting mau belajar, mau memperdalam ilmu tentang sistem informasi dan penerapan teknologinya, bisa belajar dan bisa menjadi sebuah sistem seorang sistem informasi yang handal. Oke, oke. Sebelum kita akhiri ada satu pertanyaan lagi. Tadi kan Ibu bilang nggak harus punya skill apapun dulu untuk masuk ke sistem informasi. Nah, pertanyaannya, apakah anak-anak yang jurusan dari IPS atau bahkan mungkin IPA atau bahkan ke UIK itu banyak dari pondok-pondok pesantren yang notabene mereka awam sekali untuk mempelajari komputer gitu. Apakah mereka bisa masuk dan apa jaminannya? Kenapa seperti itu? Karena ada banyak sekali jurusan-jurusan atau program-program studi yang dia membatasi. Oh, kamu kalau dari IPA gak bisa, atau oh kamu dari IPS gak bisa, tapi di jurusan ini bisa semua gitu. Apa jaminannya, Bu? Maksudnya gimana? Kenapa mereka bisa semuanya? Baik, begini ya Kang Ajis. Jadi untuk masuk ke sistem informasi atau yang ingin mempelajari secara khusus sistem informasi, itu tadi saya bilang tidak perlu skill khusus. Yang penting mau belajar, karena di sini nanti akan dipelajari ilmu-ilmu dasarnya dulu, bagaimana membentuk sebuah sistemnya itu dari awal, jadi tidak langsung pelajari tentang komputer secara tingkat tingginya, tidak, tapi dari awal dibahas satu persatu, kemudian dituntun bagaimana merancang, mendokumentasikan, bahkan membuat sebuah sistem yang bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, kemudian untuk lulusan pesantren itu juga tidak perlu takut untuk belajar di sistem informasi, karena kebetulan sistem informasi di UIK Bogor ini adalah sistem informasi yang mengarah kepada berbasis keislaman. Jadi kita akan memadukan ya ilmu-ilmu sistem informasi dengan ilmu dari agama. Oke, gitu, karena ya. kita punya kurikulum juga ISK ya, Islamisasi Sains dan Kampus. Wah, luar biasa. Jadi gak usah khawatir, baik itu teman-teman yang dari pondok pesantren maupun mungkin dari kejuruan-kejuruan yang lain mungkin ya, dari STM atau SMK yang mau masuk ke sistem informasi, boleh ayo bergabung di sistem informasi, karena kalian akan diajarkan dari awal, dari dasar terkait dengan terkait dengan program studi ini. Jadi gak usah khawatir. Nah, Bu, ngomong-ngomong terkait dengan pendaftaran, apa aja yang ditawarkan selebihnya nih? Dari mulai gimana cara daftarnya, kemudian batas terakhir pendaftaran, dan mungkin ada penawaran khusus mungkin, Bu? Kalau pendaftaran dibuka sampai tanggal 31 Agustus. Oke. Karena kebetulan untuk memulai perkuliahan di awal September gitu ya. Oke. Jadi masih ada waktu teman-teman yang mau ikut gabung atau mendaftar di Prodi Sistem Informasi. Kami tunggu sampai tanggal 31 Agustus. Kemudian kelebihan dari pendaftaran atau apa tadi? Kira-kira selain itu apa yang ditawarkan lagi? Baik, yang kami tawarkan adalah apabila teman-teman mau mendaftar di Prodi Sistem Informasi, dibebaskan biaya pendaftaran. Oke, bebas biaya pendaftaran nih teman-teman. Silahkan gabung. Masih ada kesempatan 2 minggu lagi ya, Bu ya, untuk gabung di sistem informasi. Baik. Selain bebas biaya pendaftaran, apa lagi, Bu, yang ditawarin? Ada potongan 50% biaya pembangunan. Wah, potongan 50% biaya pembangunan gede banget loh teman-teman sekalian. Selebihnya informasi lainnya bisa dicek ya terkait dengan biaya dan lain sebagainya, ada di websitenya ya, Bu ya? Iya, di website, di IG, dan di nomor kontak pribadi juga ada. Oke. Untuk khusus untuk Prodi SI ya, nomor kontak untuk Prodi SI-nya ada. Baik. Nanti. Untuk nomor kontak Prodi SI, rekan-rekan bisa lihat di layar. Nah, ini nomor kontak prodinya. Ada sosial medianya juga ya, Bu ya? Ada IG ini IG-nya. Kemudian apa lagi, Bu? Email. Email. Oke. Baik. Nah, ini dia emailnya. Dan ini website pendaftarannya. Baik. Wah, terima kasih, Bu, atas penjabaran terkait dengan sistem informasi. Tapi teman-teman sekalian jangan beranjak dulu.
Karena nanti akan ada pembahasan yang lebih spesifik lagi, karena di samping ada Ibu Kepala Program Studi, ada juga nanti Ibu Sekprodi dan juga salah satu dosen dari Sistem Informasi. Jangan beranjak dulu kemana-mana, tetap di UIK Talk edisi ke-6. Terima kasih Ibu Fitri, dan Sama-sama. kita berdiskusi dengan narasumber yang lain. Terima Baik, kasih Ibu. baik. Baik, Sivitas UIK masih bersama saya Ajis, dan tentunya kita sedang berada di UIK Talk edisi yang ke-6, di mana pada kesempatan kali ini kita sedang membahas 11 prodi baru yang ada di UIK Bogor. Dan kita, kalau tadi kita sudah berdiskusi dengan kepala program studinya, tapi saat ini kita akan diskusi terkait dengan penjabaran yang lebih detail dengan Ibu Sekretaris Program Studi Sistem Informasi. Beliau adalah Ibu Dahlia Widyastuti Eskom Mkom. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat juga ya Bu ya? Alhamdulillah. Iya. Bu, kita lagi ngobrol-ngobrol terkait dengan sistem informasi. Kalau tadi dijelaskan oleh Ibu Kaprodi apa perbedaan sistem informasi dengan rumpun ilmu komputer yang lainnya, dan juga terkait dengan knowledge dari sistem informasi dan lain sebagainya, serta ajakan untuk bergabung ke prodi tentunya. Nah, tapi ada beberapa pertanyaan yang masih banyak dipertanyakan oleh Sivitas UIK lainnya, dan tentunya calon mahasiswa dari program studi sistem informasi. Salah satu pertanyaan yang paling besar yang ditanyakan adalah nanti setelah lulus dari program studi sistem informasi, kemudian nanti ketika mau bekerja, kira-kira pertama prospek lulusan, tapi sebelum prospek lulusan Bu, kira-kira profil dari lulusan dari sistem informasi itu nanti akan seperti apa? Kemudian boleh langsung digabung aja, nanti prospek lulusannya seperti apa, begitu. Silakan Ibu langsung. Baik, terima kasih Kang Iya. Ajis. Ya, Sivitas Akademika UIK, terima kasih saya sudah diperkenankan hadir di podcast hari ini. Makasih Kang Ajis. Tadi tentang profil lulusan ya. Jadi pertama setelah dijabarkan oleh Bu Fitria tadi, profil dari lulusan sistem informasi setelah kita belajar tentang 7 knowledge tadi, nanti Sivitas akan mampu menjadi data analis atau bisnis data analis. Oke. Nah, ini jadi dia itu mampu menganalisa, merancang, mengolah data maupun menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Oke. Kemudian tadi juga ada database. Nah, jadi keluarannya atau output dari mahasiswa sistem informasi ini adalah database administrator. Oke. Jadi dia itu mampu merancang, mengimplementasikan, kemudian memaintenance dari maupun melakukan perbaikan database. Ya. Terus selain itu bisa juga nanti jadi user interface maupun UX developer. Nah, jadi experience-nya ini nanti bisa berbasis web maupun desktop, atau bisa juga ke mobile. Jadi tampilan-tampilan mobile maupun web itu bisa dirancang dipelajari juga di sistem informasi. Selain itu, lulusannya juga bisa jadi sebagai IT planner. IT planner ini jadi merancang kebutuhan dari sistem dan teknologi informasi yang akan digunakan oleh organisasi dari perusahaan. Oh, baik. Tapi nggak hanya itu aja ya, masih ada graphic designer, kemudian network nanti security. juga ada diajari juga graphic design gitu ya? Iya. Baik. Jadi informasi digital untuk masyarakat nih, kita harus berupa desain dan gambar teksnya juga kita pelajari juga di sana. Baik, nah kalau tadi kita sudah ada gambaran terkait dengan profil lulusannya, tadi sudah ada dibahas terkait dengan nanti bisa jadi IT planner dan lain sebagainya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya Bu, terkait setelah tadi kita bahas profil, nah kira-kira gambaran nanti prospek kerja di dunia di dunia ini seperti apa terkait dengan sistem informasi ini Bu, silakan. Oke, terima kasih Kang Ajis. Nah, salah satu isu yang paling
apa paling tren saat ini ya Mm-mm. untuk Indonesia. Jadi saya pilih di Indonesia dulu karena kan pasar industri kita ini sebenarnya udah masuk ke revolusi industri 4.0 kalau di Indonesia. Oke. Nah, revolusi industri 4.0 di Indonesia ini udah di apa namanya diakomodir oleh Masih ada azan. oh oh, Boleh ditarik-tarik gini. oh gitu. Segini cukup. Ya, boleh diangkat-angkat supaya bisa disesuaikan lagi. Nanti monitornya bisa kedengeran kok. Apakah pelan, apakah kencang? Oke, oke. La ilaha illallah. Cut. Oke, lanjut lagi. Wah, baik. Kalau tadi kita sudah mendengar nih penjabaran terkait dengan profil dari lulusan sistem informasi, tentunya pertanyaan berikutnya nih, Bu. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana prospek dunia kerja untuk sistem informasi? Silakan, Bu. Oke, terima kasih Kang Ajis. Nah, prospeknya kalau di Indonesia ya, jadi saya ambil di Indonesia, isu terkininya itu adalah tentang perkembangan revolusi industri 4.0 di Indonesia Oke. ini. Nah, isu terkininya adalah tentang strategis transformasi digital. Iya, Jadi iya, iya. transformasi digital ini sudah direncanakan dalam RPJMN 2020 sampai 2024 oleh Pak Jokowi. Iya, iya. Oke. Nah, transformasi digital ini mencakup infrastruktur, Baik. kemudian pemanfaatan digital dan Baik. penguatan pendukungnya. Iya. Jadi kalau untuk konektivitas, kemudian pusat data dan penyiaran itu sudah diakomodir oleh pemerintah. Jadi untuk data center itu sudah dibiayai nih. Jadi Kominfo itu sudah membiayai sampai 8,1 triliun untuk Wah. membuat pusat data. Jadi dari profil kita ini ada network security. Oke. Nah, itu bisa kita masukkan juga ke dalam prospek lulusan kita masuk ke dalam pengembangan dari pusat data center di Indonesia ini. Wah. Ya, jadi di Indonesia nanti akan ada pusat data center di Batam. Nah, kemudian di Jakarta itu udah 31 pusat data center yang sudah berjalan. Nanti kita juga bisa masuk ke situ untuk proses pekerjaannya karena salah satu profilnya adalah network security ini. Baik. Bahkan sudah dibuka oleh pemerintah ya, Iya. peluang-peluang kerjanya yang luar biasa ya. Betul, Mas. Wah. Tambah lagi nih selain itu Kang Ajis. Nah, jadi di bidang strategi transformasi digital ini ternyata di bidang pendidikan, kemudian di bidang kesehatan dan UMKM ini juga dibantu oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu sudah melayani internet untuk melayani kualitas dari pendidikan di Indonesia. Iya. Oke, jadi untuk pembelajaran jarak jauh, jadi untuk pendidikan ini, jadi untuk pembelajaran jarak jauh itu totalnya dari 287.000 sudah 391.000 sekolah itu udah terlayani internet. Baik. Jadi selain tadi di data center, kita juga bisa jadi pengajar. Oh. Pokoknya kemana-mana lah. Bidang pendidikan. Nah, selain pendidikan ada kesehatan juga. Jadi kan Implementasi kesehatannya gimana, Bu? Contohnya. jadi ini puskesmas sekarang ini Baik. itu tuh jadi sudah memiliki akses internet. Baik. Jadi dia terkoneksi dengan, kalau di puskesmas itu kan kita ada BPJS mungkin ya. Nah, jadi terkoneksi itu semua. Bagaimana nanti si sistem informasi ini kita pelajari, kita bikin sistemnya di puskesmas, kita koneksikan dengan selain BPJS dan sebagainya. Oke, baik. Atau bikin sistem pendaftarannya, itu sudah banyak juga ya.
Baik, Kak oke, Ajis. berarti secara langsung dan nggak langsung teman-teman Sivitas UIK semuanya, ketika kita masuk sistem informasi, ya secara langsung kita juga ikut membangun negeri ini Ah, dengan tentunya tadi ya program yang iya, telah dicanangkan oleh pemerintah yaitu iya. revolusi Industri industri 4.0. 4.0. Wah, luar biasa. Cakupannya cukup luas dan itu juga bisa disesuaikan dengan passionnya Ya, tadi. Ada yang kalau misalkan teman-teman passionnya di pendidikan, mhm, maka di sistem informasi juga bisa. ya, Maka kalau fashionnya di kesehatan bisa ya, juga bisa. gitu. Tentunya ya siapa sih sekarang yang nggak butuh ya Iya, teknologi sistem informasi selama itu apa masih berkembang maka mhm, selama itu juga prospeknya akan semakin banyak ya. Oke. Baik, ada lagi gak Bu yang pengen dijelaskan agar lebih Civitas lebih detail lagi iya, mengetahui sistem informasi. iya. Nah, tadi kan pemanfaatan digitalnya Mm-mm. dari revolusi industri 4.0 di Indonesia. Nah, ini juga sudah mencakup UMKM. Jadi Oke. pemerintah ini sudah mencanangkan kalau di bulan Februari 2021 kemarin itu sudah ada eh, 50 juta UMKM yang sudah diakses internetnya. Baik. Nah, jadi selain tadi network security, Mm-mm. kemudian pengajar, Baik. Anda Civitas Akademika juga bisa membangun startup. Oke. Nggak ketinggalan juga, bisa Iya, bisnis juga. Iya. iya, betul betul. Iya, 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 baik. Oke. Nah, eh untuk mendukung itu, jadi Mm-mm. ternyata tenaga kerja digital, Iya. untuk strategis transformasi digital, untuk penguatan pendukungnya, tenaga kerja digital di Indonesia itu Mm-mm. masih 19% Kang Ajis di Indonesia menurut Oh ya, Amazon Web Service di tahun 2000, 19%. baru 19%. Padahal Ya, cakupannya udah banyak. cakupannya udah seluas Ya, ini. betul. Oke, nah itu Ya, artinya peluangnya masih cukup besar banyak banget gitu ya, ya. potensial banget untuk kita bisa Betul. masuk ke ruang lingkup sistem informasi ini. Wah, sayangnya saya sudah lulus, Bu. Jadi kalau misalkan ini saya pengen banget nih mempelajari sistem informasi yang sangat detail ini. Oke. Dan tentunya oh ya, ini boleh dijawab boleh enggak, Bu? Tapi biasanya orang-orang suka suka bertanya kira-kira prospek lulus tadi kan udah prospek lulusan. Mhm. Kira-kira kalau apa lulusan dari sistem informasi gajinya itu kisaran berapa tuh, Bu? Wah, perlu dijawab ya. Oh, oh boleh boleh jawab dong. Nah, jadi dari beberapa yang saya ambil ya. Jadi Mm-mm. kalau masih di data entry level, jadi masih di data entry level, terus Oke. perusahaannya masih, organisasinya masih di level yang bukan besar gitu ya. Mm-mm. Jadi masih PMA kecil lah misalnya Mm-mm. gitu. Nah, itu antara standar Mm-mm. UMR Indonesia. Jadi 4 sampai 6 itu sudah bisa diperoleh tuh per bulannya Itu fresh fundingnya. graduate ya, Ya, yang biasanya ya. ya. Wah, ya Apalagi ya. kalau bisa masuk ke organisasi yang lebih besar lagi atau perusahaan bisnis Mm-mm. yang besar misalnya gitu kan ya. Iya, Nah, itu kalau bisa mencapai 8 sampai 10. 8 sampai 10. Iya. Wah, Wah, ya. Wah, kalau udah ngomongin money. money, kayaknya pengen segera aja masuk ke sistem informasi lantaran prospeknya luar biasa banget. Nah, Bu, terakhir tadi kan sudah digambarin prospek dan lain sebagainya. Kira-kira fasilitas yang ditawarkan di Prodi Sistem Informasi UIK Bogor ini seperti apa, Bu? Sehingga tentunya fasilitas ini juga akan menunjang sama kebutuhan mereka berkuliah seperti apa di UIK. Silakan. Iya, terima kasih Kang Ajis. Eh, ini prodi baru Kang Ajis Mm-mm. ya. Jadi kami masih menginduk dari fasilitas yang kita gunakan masih bersama dengan teknik informatika. Baik. Tapi fasilitas lainnya sudah didukung oleh Fakultas Teknik dan Sains. Baik. Jadi insya Allah itu Mm-mm. ada wacana untuk di tahun kedua Rise Center di belakang Ya, itu akan dibuat lantai lantai tiganya. lantai 3. Lantai 3. Jadi lantai 1 dan lantai 2 itu untuk teknik informatika. Baik. Nanti di lantai 3-nya untuk
pure semuanya itu untuk fasilitas sistem Sistem informasi. informasi. Nah, ada lab apa aja Bu yang Nah, akan untuk dikembangkan? akan dikembangkan ada business intelligence Baik, sama data science di sana. bisnis intelligence sama data science. Baik. Wah, Jadi bagi teman-teman yang mm, ingin menjadi bisnis intelijen, wah, bisa bergabung di UIK Bogor. Baik. Ada lagi Bu selain itu yang pengen disampaikan kepada Sivitas? Selain tadi fasilitas yang ditawarkan, mungkin apa? lulusan atau dosennya itu dari mana begitu Bu? Wah, dosennya dosennya alhamdulillah untuk kaprodi S1 di Universitas Pajajaran. Oke, Terus S2-nya sama dengan saya juga di STEMEK RSA. Kalau saya satunya dari Gunadarma. baik. Kemudian linear banget manajemen informasi kalau dulu tahun 97 ya lulusnya. Jadi udah tua. Lulus 97 ya. Jadi Baik. udah tua. Iya. Nah, kalau Pak Jejen itu sama Ibu Novita sedang kuliah lagi S3. Baik, tuh tenaga pendidikan, tenaga pengajarnya pun wah dari lulusan berbagai kampus atau berbagai universitas baik itu dalam dan luar negeri ya tentunya. Baik, saya ucapkan terima kasih Ibu Dahlia telah Iya. membersamai kita. Tentunya jangan lupa masih ada satu narasumber lagi yang akan melengkapi perbincangan kita. Tentunya kita sedang membahas terkait dengan 11 program studi baru dan kali ini kita membahas program studi sistem informasi. Terima kasih Ibu Dahlia, terima Terima kasih, kasih Kang Ajis. dan semoga nanti kita berjumpa lagi ya di lain kesempatan. Siap. Terima kasih. Baik, masih bersama saya Aziz dan pada kesempatan kali ini kita sedang membahas satu topik tentang 11 prodi baru dan topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah program di sistem informasi. Kalau tadi kita sudah berbincang dengan dua narasumber itu perempuan semua. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber berikutnya. Beliau adalah dosen sistem informasi. Beliau adalah Bapak Jejen Jainuddin Eskom Mkom. Selamat sore, pagi, siang apa? Selamat siang Pak. Sehat Pak? Siang, Iya. Mas Ajis. Bapak ini adalah nanti sebagai pengajar ya di sistem informasi. Ya, betul Mas Ajis. Oke, baik. Karena beliau adalah pengajar di sistem informasi, tentunya tadi kita sudah membahas terkait dengan beberapa topik seperti apa itu sistem informasi, kemudian tadi juga dibahas terkait dengan prospek kerja dan pada kesempatan kali ini kita pengen tahu nih, kira-kira apa saja yang dipelajari di sistem informasi UIK Bogor. Kira-kira apa Pak Jejen? Sok, mangga silakan. Yang dipelajari di sistem informasi UIK ya. Mm-mm. Nah, di sini kita akan mencoba bagaimana di sistem informasi UIK Bogor ini selain kita mempelajari riset nanti di bidang keilmuan umum, kita juga akan melakukan penggabungan Mm-mm. antara sistem informasi dengan agama, khususnya di bidang agama Islam. Baik, baik, baik. Silakan Pak dijelasin lebih detailnya Pak seperti apa. Ya. Nah, mengkaji dalam surat Al-A'raf ya, ayat 52. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. Nah, di dalam surat tersebut dikatakan sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Qur'an kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 52 tersebut kami mengambil sistem informasi yang akan dikembangkan, salah satunya mencakup ke arah perspektif Islam. Oke. Baik, baik. Di mana nanti sumber informasinya terdiri dari Al-Qur'an dan hadis. Baik. Nah, selain itu juga selain sumber informasi yang akan didapatkan dari Al-Qur'an dan hadis, kami juga
akan mengambil sebuah bahasan ataupun sumber informasi dari ulama ataupun ilmuwan. Baik. Jadi yang dipelajari itu tidak melulu teknologi-teknologi yang berhubungan dengan komputer ya, tapi juga ada hal-hal lain atau bahkan di apa ya, di ibaratnya di apa. Jadi selain belajar sistem informasi, di situ juga bisa belajar agama gitu ya. Wah, luar biasa ya. Ya, kita akan fokuskan ke arah risetnya, salah satunya selain tadi ya, selain ke ilmu umum, kita juga sebagai riset unggulan kita akan coba apa yang namanya jalankan lah ya risetnya ke arah tadi perspektif Islam tadi. Oke, intinya teknologi berbasis keislaman ya, berbasis syariah lah begitu Nah, ya. betul ya. Nanti saya kira kan kita juga di UIK ini kan salah satu visi UIK-nya kan salah satunya ya ke arah kurikulum keislaman ya, kalau nggak salah ya. Oh, ini berarti menjadi salah satu kekhasan tersendiri ya dari sistem informasi. Betul ya. Oke. Ya. Dan nanti kan bagaimana ya orang-orang yang memiliki latar belakang dari pesantren. Oh iya, betul, kan? benar. Ataupun dari madrasah aliyah yang memiliki keilmuan misalkan di bidang keagamaan, bagaimana nanti mereka bisa mengembangkan sistem informasinya ke arah perspektif Islam sehingga memudahkan riset bagi mereka. Ini satu perspektif baru nih bagi teman-teman yang dari dari pondok pesantren, kemudian dari madrasah aliyah yang pengen juga terjun di ilmu teknologi. Nah, boleh masuk di sistem informasi Universitas Ibnu Khaldun Bogor, karena tadi apa yang Pak Jejen sampaikan bahwa di sistem informasi UIK itu beda perspektifnya. Selain teknologi, kita juga akan mensinkronkan teknologi itu dengan wawasan keislaman, betul ya? Gitu ya. Betul. Baik, wah luar biasa. Baik, nah boleh secara gambaran umum nggak sih mata kuliah apa aja gitu Pak? Jadi kadang-kadang gini, ada teman-teman kita yang kadang-kadang juga suka ketakutan begitu. Wah, nanti saya tadi juga sempat disampaikan oleh Kaprodi bahwa kalau masuk sistem informasi itu boleh dari background mana aja begitu. Nah, sekarang saya pengen tahu kira-kira di sistem informasi itu selain tadi secara kekhasan akan dipelajari apa yang tadi Bapak paparkan, mata kuliah apa aja sih yang bisa jadi gambaran begitu sama Sivitas UIK kalau masuk sistem informasi, seenggaknya yang dipelajari itu adalah mata kuliah ini gitu. Ya, saya kira di sistem informasi ini ya salah satunya kita ya akan mempelajari salah satunya konsep sistem informasi ya. Sistem operasi, algoritma dan pemrograman. Baik. Belajar coding juga nggak sih Pak? Ya tentunya itu salah satu tools juga sistem informasi ya. Bahkan mempelajari semua tadi ya. Ada apa di seluruh platform kita juga akan kembangkan pelajari sistemnya gitu ya. Ya betul ya. Oke. Ya, dan tadi kan saya bilang ya bagaimana tadi ya konsep di perspektif Islam tadi yang udah dipelajari di dunia pesantren atau di dunia sekolah madrasah ya. Mereka yang sudah mempelajari misalkan ilmu mawaris ya kan, atau ilmu falak ya yang berhubungan dengan misalkan mengetahui awal waktu bulan puasa ya kan, awal mengetahui awal waktu bulan Syawal gitu kan. Berarti atau menghitung gerhana ya kan. Berarti ketika kita punya ilmu dasar tertentu, itu akan justru malah ketika kita belajar sistem informasi, kita akan bisa implementasikan ilmu dasar itu ke dalam sistem gitu ya Pak. Ya betul. Sehingga kita akan menjadi seorang ahli di dalam satu program yang hubungannya dengan ilmu dari ilmu dasar yang kita pelajari. Betul. Bagaimana sains Islam kita kembangkan di sistem informasi ini. Oke, wah luar biasa ya teman-teman sekalian. Jadi ya itu tadi. Jadi teman-teman kalau misalkan dari pondok pesantren yang hubungannya sama misalkan sama
tafsir misalkan, ada satu program yang ingin dikembangkan dari situ, ya masuk sistem informasi. Jadi di samping teman-teman bisa menguasai ilmunya, di samping itu juga teman-teman bisa mengembangkan dakwah sesuai dengan keahliannya tadi ya. Ya betul. Itu wah luar biasa. Pak, satu lagi terkait tadi apa yang sudah dipelajari, kira-kira lingkungan perkuliahan di program studi sistem informasi di Fakultas Teknik sendiri nanti seperti apa Pak? Kayak suasana kehidupan kampusnya gitu Pak. Ya, lingkungan perkuliahan di kampus ya saya kira kita lihat ya seperti saat ini ya, mahasiswa nanti masuk ke sistem informasi UIK ini saya kira mengikuti sesuai jadwal perkuliahan ya yang sudah dibuat ya. Dan mereka juga nanti saya kira akan memasuki laboratorium yang sudah disediakan. Dan mungkin ya mereka juga nanti bisa memanfaatkan diskusi ya, diskusi dengan dosen ataupun teman kelompoknya untuk bisa melakukan sesuatu yang kira-kiranya bermanfaat di kampus. Baik. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan nih sebelum kita akhiri? Saya kira ya bagaimana lah ya, artinya bagi teman-teman ataupun adik-adik calon mahasiswa yang memiliki background dari madrasah aliyah, dari pondok pesantren, saya kira jangan minder ya, jangan minder ketika mau masuk ke sistem informasi, takut tidak tercapai. Saya kira karena mereka memiliki background perspektif Islam dari awal, saya kira untuk memasuki informasi itu akan lebih mudah. Oke, baik. Wah, luar biasa pembahasan kita cukup panjang, dan tadi sudah kita bahas terkait dengan sistem informasi secara mendetail, terkait dengan keunggulannya, kemudian prospek kerjanya, dan bahkan tadi sudah dijelaskan terkait dengan kira-kira nanti apa aja yang dipelajari dan apa perbedaan dari sistem informasi di UIK dan di luar tadi. Wah, terima kasih nih Pak Jejen, dan terima kasih kami juga sampaikan kepada Ibu Fitri Rahmawati SSI selaku Kaprodi dari Sistem Informasi, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Dahlia Widyastuti Eskom Mkom selaku Sekretaris Program Studi Sistem Informasi yang tadi telah membersamai kita semuanya. Dan tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan Sivitas UIK yang telah menyaksikan ini dari awal hingga akhir. Dan saat ini kita baru saja membahas satu program studi baru di UIK Bogor, program studi Sistem Informasi. Dan tak lupa saya mengajak kepada rekan-rekan semuanya untuk mendaftar di program studi Sistem Informasi. Pembukaan pendaftaran hingga 31 Agustus, dan tentunya tadi ada yang ditawarkan, yaitu di tahun ini kita gratis biaya pendaftaran ya, dan juga ada potongan 50% uang pembangunan. Terima kasih, saya Nurdin Al-Aziz undur pamit dari ruang redaksi, dan semoga teman-teman semuanya tertarik dan mari bergabung di Sistem Informasi Universitas Ibnu Khalid Bogor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.